ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم أحينا على سنته وعمدنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, para ustadz yang kita tunggu nasihat dan fatwanya. Marilah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Kita bersyukur ridha atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan ungkapan syukur itu baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin maupun melalui amal perbuatan kita. Insyaallah kehadiran kita pada malam hari ini dalam rangka juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat sempat. Kemudian sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, dan kita juga berdoa semoga hujan pada malam hari ini membawa keberkahan. Allahumma shayyiban nafi'an, berkah dan manfaat bagi kita semua. Pada pertemuan sebelum ini kita mengkaji bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muslimin muhajirin dan ansor, di mana persaudaraan itu benar-benar ditegakkan. Jadi dikumpulkan 90 sahabat, kemudian dipersaudarakan satu demi satu berpasang-pasangan, sehingga ada 45 pasang dengan masing-masing jelas, dan mereka kemudian saling membantu satu sama lain. Bahkan di awal-awal hampir-hampir saling mewarisi, tapi kemudian turun ayat yang membatalkan hal tersebut. Dan persaudaraan itu begitu luar biasa ditegakkan oleh kaum muslimin. Mereka saling membantu, khususnya tentu adalah orang-orang Ansor yang berisar, mendahulukan orang-orang Muhajirin. Kita tahu orang-orang Muhajirin mereka keluar atau berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa banyak membawa perbekalan. Banyak yang ditinggalkan di Mekah, aset mereka, harta mereka, pekerjaan, dan tentu keluarga mereka. Maka kemudian dipersaudarakan sehingga orang-orang Muhajirin mendapatkan saudara di tanah hijrah Yasrib di Madinah, dan juga diberikan bantuan oleh orang-orang Ansor. Meskipun orang-orang Muhajirin juga mempunyai sikap, mempunyai izzah, mempunyai kehormatan, tidak berpangku tangan, tidak bermanja-manja. Mereka juga berupaya untuk saling ta'awun, saling bekerja sama dengan orang-orang Ansor. Nah, dalam hal itulah kemudian di masa-masa
Madinah, salah satu penguatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meningkatkan motivasi, semangat saling membantu di tengah masyarakat tersebut. Jadi bukan hanya dipersaudarakan selesai, tetapi ketika dipersaudarakan, beliau segera memberikan banyak petuah-petuah, memberikan banyak nasihat-nasihat, memberikan banyak arahan-arahan agar orang-orang Muhajirin dan Ansar benar-benar bersatu kuat di dalam ukhuwah dan mahabbah mereka. Wa kana Nabi, disebutkan di dalam kitab Rahiqul Mahtum Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bagaimana Rasulullah SAW menanamkan hal tersebut di dada kaum muslimin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahadahum bit-ta'lim wat tarbiyah wa tazkiyatin nufus wal hassi ala makarimil akhlaq wa yu'addibuhum bi adabil wuddi wal ikha'i wal majdi was sarafi wal ibadati wat ta'ah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai masa awal mempersaudarakan kaum muslimin, segera diberikan ta'lim, diberikan tarbiyah, pendidikan, pembinaan, diberikan juga tazkiyatun nufus, disucikan hati mereka, dan juga walhas, diberikan anjuran motivasi untuk menjalankan makarimal akhlak. Maka banyak sekali kemudian hadis-hadis disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini yang menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah SAW untuk membentuk masyarakat yang baru tersebut. Di antaranya ketika ada seorang mengatakan, sa'alahu rajulun ayyal islami khairun, Islam yang seperti apa yang terbaik? Maka beliau segera menjawab, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis dalam Sahih Bukhari. Bagaimana sih bentuk Islam yang terbaik? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sederhana, yaitu engkau memberikan makanan, berbagi makanan, dan juga engkau membaca atau menyebarkan salam, membacakan salam kepada yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang real dibutuhkan hari itu. Pertama, karena memang tentu banyak orang-orang muhajirin tadi yang membutuhkan, maka berbagi makanan adalah hal yang sangat-sangat dianjurkan. Kita tahu ya, kalau menampung tentu dalam jumlah yang banyak, berhari-hari dan tinggal di situ, tentu pada awal-awal membutuhkan semangat untuk saling berbagi, dan Rasulullah SAW memotivasi. Bagaimana Islam yang terbaik? Engkau bagikan makanan dan engkau bacakan salam kepada siapa yang engkau kenal maupun tidak kita kenal, karena memang di antara muhajirin dan ansor tentu belum semuanya saling mengenal. Maka diminta untuk saling memperkuat terlebih dahulu, bisa untuk menyebarkan salam, untuk menyebarkan salam meskipun tidak kita kenal. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Kemudian juga dilanjutkan dalam hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dua-duanya ini hadis Sahih Bukhari. Siapa seorang muslim itu? Seorang muslim adalah di mana orang-orang muslim di sekitarnya selamat dari gangguan lisan maupun gangguan tangannya. Jadi perucapan maupun perbuatannya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ingin mengembangkan
di dalam kehidupan bertetangga antara, kita tahu waktu itu masyarakat yang baru, maka asas-asas kehidupan bertetangga itu diperkuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan minimal ya, kalau kita bicara bertetangga itu ada 3 haknya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan masing-masing mempunyai prioritas. Ada tetangga kita, tentu tetangga yang dekat dulu, tetapi ada tetangga yang dekat rumahnya juga kerabat dan seorang muslim, maka ini yang punya prioritas paling tinggi. 3, mempunyai 3 hak. Ada yang tetangga muslim bukan kerabat, ada tetangga dan non muslim, maka semuanya itu mempunyai hak di dalam Islam. Maka sejak kemudian hijrah di Madinah, Rasulullah SAW tentu banyak mengingatkan tentang hak-hak tetangga, bahkan menjadikan itu sebagai bagian dari implementasi keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, hendaklah menghormati tetangganya. Jadi minimal yang disebut dengan adab di dalam bertetangga itu minimal adalah tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu artinya diam saja. Kita berdiam saja itu sudah melaksanakan adab bertetangga. Karena apa? Rasulullah sendiri mengatakan siapa seorang muslim, atau beliau mengatakan tidak akan masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi kalau bisa dibilang tingkatan, Pak, tingkatan pertama adalah minimal tidak mengganggu saja, itu sudah bab adab dalam bertetangga. Nah, kalau mau naik lagi, Pak, yaitu adalah sabar ketika diganggu. Ini lebih susah lagi. Yang pertama hanya tidak mengganggu, yang kedua adalah sabar ketika diganggu. Ya, namanya bertetangga dengan kondisi rumah ya bersebelahan, maka tentu pasti banyak bisa jadi ada kemungkinan gangguan yang sengaja maupun tidak sengaja, maka bersabar atas gangguannya itu juga merupakan akhlak di dalam bertetangga. Dan kemudian yang ketiga adalah tingkatannya ketika kita membantu tetangga kita, memberikan sesuatu atau membahagiakan kepada tetangga kita, itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan bagaimana? Yang pertama adalah tidak mengganggu, yang kedua sabar ketika diganggu, yang ketiga adalah berusaha berbagi, membantu ya, dan juga membahagiakan tetangganya. Maka di dalam hadis sampai dikatakan tidak beriman. Rasulullah SAW mengatakan siapa? Seorang yang dia tidur dalam kondisi kenyang sementara dia tahu tetangganya kelaparan. Kemudian juga beliau mengingatkan para ibu-ibu, para emak-emak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para emak-emak, janganlah meremehkan ya dari berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya berbagi kaki kambing. Jadi jangan meremehkan berbuat baik kepada tetangga meskipun hanya engkau memberikan kaki kambing saja. Ini kan bayangannya kalau dulu nyembelih kambing ya satu rumah, dia satu keluarga nyembelihnya satu kambing disembelih, kemudian diolah jadi makanan. Nah, dari yang banyak itu jangan meremehkan kaki kambingnya kalau dibagi ke tetangga. Itu adalah satu hal yang kata Rasulullah SAW jangan diremehkan. Artinya apa? Itu pasti mempunyai keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau daging kambing banyak bermacam-macam, kaki kambingnya saja kita berikan ke tetangga, itu sudah hal yang jangan kita remehkan. Karena mungkin kaki kambing pada waktu itu ya menjadi hal yang remeh, Pak, bagi orang sana, Pak. Kalau kita kan malah jadi kuliner andalan ya, sop kaki kambing gitu, malah dicari ya. Ada tengklengnya macam-macam itu. Tapi itu menunjukkan sedikit saja dari hal yang besar ternyata sangat-sangat
dianjurkan. Jadi dan kita juga bisa memahami hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika itu awal-awal malaikat Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Beliau malaikat Jibril ketika datang selalu mengingatkan terus, sampai-sampai Rasulullah SAW mengira ini nanti ujung-ujungnya masuk dalam bab waris ini. Nanti ujung-ujungnya bisa masuk waris nih. Karena apa? Karena sering diingatkan betapa harus memuliakan tetangga. Ini luar biasa. Kalau kita fikir-fikir Pak, menggunakan logika sederhana, ya benar juga Pak. Hari ini kita mungkin dengan saudara kandung saja mungkin bisa jadi ketemunya setahun sekali Pak. Yang saudara kandung ya, yang sudah berpisah mungkin masing-masing merantau, ketemunya setahun sekali. Itu pun pas lebaran kalau nggak pandemi Pak gitu. Lah tetangga setiap pagi ketemu, setiap hari ketemu, keluar rumah ketemu. Ya jelas tentu hak-haknya harus kita jaga. Saudara kandung ya ternyata kadang-kadang berpisah lama sekali, bertahun-tahun gak ketemu. Tetangga setiap saat kita ketemu. Maka benar ketika masuk masa di Madinah ini menjadi salah satu hal yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menyemangati kita dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibba li nafsih. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai mencintai li akhihi, apa yang untuk saudaranya sebagaimana untuk dirinya. Nah ini kita kadang-kadang menerjemahkannya dengan lebih mudah, padahal tidak selalu pas Pak. Kita kadang menerjemahkan sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini terjemahan versi mudahnya. Padahal aslinya adalah dia sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana itu kalau terjadi bagi dirinya. Maksudnya apa? Artinya kita bergembira, berbahagia ketika saudara kita juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kalau kebaikan itu kita dapatkan. Kita berbahagia, kita bahagia ketika saudara kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat perjodohan, mendapatkan nikmat usaha sebagaimana kalau kita yang dapat. Nah ini mudah atau susah Pak ini Pak? Ini mudah atau susah Pak? Kita bahagia ya ketika saudara kita, tetangga kita, sahabat kita mendapatkan sesuatu sebagaimana kalau kita yang dapat Pak. Nah ini susah. Ini susah tapi harus diikhtiarkan Pak. Makanya kalau Bapak Ibu tadi pagi mungkin ada yang jagong manten ya, ada yang jagong manten misalnya, itu keluarga mempelai berdua bahagia kan? Bahagia. Bapak Ibu kalau jagong manten bahagia atau tidak? Harusnya bahagia ya, harusnya bahagia. Karena apa? Kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Masya Allah, tetangga kita mantu dia bahagia, anaknya bahagia, kita bahagia sebagaimana kita yang mendapatkan kenikmatan itu. Nah ini yang makanya kalau ada yang saudara kita, tetangga kita, sahabat kita bahagia lalu kita sedih, tentu itu bukan akhlak seorang muslim. Itu cukup di sinetron-sinetron saja Pak ya, di dunia nyata tidak perlu dipraktekkan gitu. Kalau sinetron kan kadang gitu ya, ada yang bahagia, ada yang benci. Nah kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, dan ini ditekankan Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya. Beliau juga mengingatkan tentang bagaimana adab, bahkan dikatakan wala yahillu li muslim an yahjura akhahu fauqa salasata ayyam, dan tidaklah halal, tidak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi sampai diberikan batasan supaya bisa islah, berdamai. Jadi ketika seorang, ini yang disebut
yahjura, menjauhi ini adalah tentu dalam konteks menjauhi untuk memboikot, menjauhi untuk mendiamkan, menjauhi untuk tidak menyambung silaturahim, bukan jauh karena urusan pekerjaan ya, bukan jauh karena urusan perjalanan, bukan. Tapi memang benar-benar menjauhi karena permusuhan, menjauhi karena ada konflik, maka tidak boleh berlama-lama. Sehingga kemudian diberikan juga keutamaan yang paling awal untuk berislah, mendapatkan keutamaan yang lebih baik. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi dengan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis dalam surat Abu Dawud dan Jami' at-Tirmidzi. Irhamu, sayangilah, man fil ardi, siapa yang di bumi ini, ya di manusia, yarhamukum man fis sama, maka insyaallah akan menyayangimu yang di langit sana. Ini juga menunjukkan hadis ini atau yang semacam ini itu pernah juga disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Pak. Jadi kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, walaupun kekhalifahannya cuma singkat 2 tahun 5 bulan, itu kita tahu kekhalifahannya salah satu menjadi contoh masa kejayaan Islam. Nah, ternyata di masa itu juga sempat terjadi bencana. Jadi ada bencana semacam zilzal ya, seperti gempa bumi. Kemudian ketika terjadi bencana, beliau segera menulis surat kepada para wali, pada gubernur, yang meminta mereka untuk memobilisasi sedekah. Salah satunya adalah hadis ini yang disebutkan, yaitu ketika kita menyayangi orang-orang, siapa saja penghuni bumi ini, maka kita pun akan disayangi tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara untuk tolak bala, menjauhkan dari musibah, salah satunya adalah memperbanyak sedekah. Dan ini juga yang diingatkan Rasulullah SAW di masa-masa awal Madinah atau pada masyarakat Madinah. Beliau juga mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Nah, ini menjadi satu hal yang juga perlu kita renungkan hari-hari ini, ya, betapa kita hari ini kehilangan, betul, kehilangan semangat untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita kehilangan semangat karena mungkin kita takut, ya. Kita saling mengingatkan itu pekewoh, Pak. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu pekewoh kita. Akhirnya apa? Kalau melihat sesuatu di jalan yang itu mungkin mungkar, itu kurang pas, seharusnya kan dinasehati, diingatkan, man ra'a minkum munkara falyughayyiru biyadihi. Seharusnya seperti itu, tapi zaman sekarang enggak. Kalau ada yang lihat kurang pas, ada lihat yang mungkar, ada lihat yang tidak tepat, tidak berani menasehati, tetapi difoto dan disebarkan di media sosial. Jadi justru malah disebarkan aibnya, tetapi dia tidak mengingatkan. Ini tidak pas, Pak. Ya minimal kalau dia memang benar-benar tidak berani mengingkari dan menasehati, minimal adalah dengan hati, ya, dengan hati. Minimal dengan hati, karena itu adalah bagian dari wadhalika at'aful iman. Walaupun selemah-lemah iman, kita mengingkari dalam hati masih mending. Tetapi kalau kemudian kita foto, disebarluaskan, itu namanya menyebarkan aib. Sudah kita tidak menasehati, malah menyebarkan aibnya. Apalagi kalau tidak ditutupi, ya, jelas-jelas orangnya, jelas-jelas siapanya. Nah, ini kesian, ya. Harusnya diingatkan bisa, tidak diingatkan malah difoto, ya. Kalau difoto bukannya perbuatannya itu selesai, tetapi malah justru menjadi aib menyebar. Maka kita ingat ayat hadis ini, siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi minimal kalau kita tidak berani atau belum berani mengingatkan, ya kita mengingatkan pakai hati, tapi ya nggak usah difoto,
apalagi kalau jelas terlihat siapa orangnya, jelas wajahnya, naudzubillah summa naudzubillah, bisa mengakibatkan hal yang lebih buruk lagi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain memberikan taklim kepada kaum muslimin, tentu hal ketiga yang paling mendasar di dalam masa-masa awal Madinah. Jadi yang pertama adalah mendirikan masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian tadi dengan memberikan taklim, pelajaran dan nasihat seputar ukhuwah dan persaudaraan. Hal yang ketiga jugalah yang layak kita renungkan adalah bagaimana beliau membuat satu muahadah ma'al Yahud, perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang melingkupi semua penduduk Madinah waktu itu. Karena apa? Karena memang penduduk Madinah salah satu yang cukup besar adalah dari kabilah Yahudi. Ada Bani Kainuka, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW kemudian menyepakati dan membuat satu undang-undang konstitusi yang dikenal dengan Wasiqatul Madinah, yaitu Piagam Madinah. Dikatakan bahwa setelah Rasulullah SAW memberikan dan meletakkan qawaid mujtama' jadid, kaidah-kaidah, yaitu pondasi dalam satu masyarakat baru, maka kemudian Rasulullah SAW mulai mengatur tentang ilaqah, tentang hubungan dengan masyarakat non-muslim di Madinah. Wa kana qasduhu, tentu maksudnya adalah taufirul amni wassalam wassa'adah wal khair lil bashariyati jam'a. Jadi tentu maksudnya adalah, kenapa juga diatur? Karena mereka memang sama-sama sejak lama sudah tinggal di Madinah. Maka diatur untuk menjamin adanya keamanan, kedamaian dan kebahagiaan dan kebaikan. Jadi ini semacam satu undang-undang konstitusi yang kemudian disepakati. Dan bahkan hingga hari ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya Piagam Madinah ini masih senantiasa menjadi rujukan dan inspirasi bagaimana bentuk masyarakat yang bermacam-macam tetapi bisa disatukan dengan satu konstitusi, satu aturan. Jadi sejak lama ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan inspirasi ya bagi pembentukan satu masyarakat dengan berbagai macam latar belakang. Jadi kalau kita mengenal ya bahwa memang dalam satu wilayah bisa jadi terdiri dari berbagai macam latar belakang, maka di dalam masyarakat Islam pun mengakui hal itu. Ya, tidak mungkin dalam satu wilayah kemudian dari satu agama saja, dari satu suku saja, itu juga susah. Maka sejak awal hal ini sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW, menyatukan masyarakat Madinah dengan yang namanya Wasiqatul Madinah. Dan di sana dijelaskan tentang berbagai macam pokok-pokok yang sampai hari ini nilai-nilainya masih menginspirasi kita di dalam menegakkan satu masyarakat yang madani. Misalnya dikatakan inna Yahud Bani Auf ummatun ma'al mu'minin lil Yahud dinahum walil muslimina dinahum mawalihum wa anfusahum wa kadzalika li ghairi Bani Auf minal Yahud. Ini poinnya diantaranya adalah bahwa sesungguhnya Yahudi Bani Auf dan juga yang selain Bani Auf ummatun ma'al mu'minin, itu satu umat bersama orang-orang beriman. Maka ini pelajaran besar ya, dalam perjanjian ini sudah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu sudah dianggap satu kesatuan, ummatun ma'al mu'minin, bersama orang-orang beriman. Jadi ini menegaskan kesetaraan di dalam masyarakat muslim, mengakui
adanya ya kesetaraan meskipun berbeda latar belakang. Walil yahud dinuhum walil muslimin dinuhum. Ini sama. Ini kaidah toleransi ya. Bagi Yahudi agama mereka dan bagi muslimin agama mereka. Kalau di dalam surat Al-Kafirun ya jelas lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing bebas menjalankan kewajiban agamanya masing-masing, tentu dengan wilayah yang jelas, tidak boleh saling mencampuri, tidak boleh saling mengganggu. Ini menunjukkan hal yang luar biasa yang sejak awal telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inna 'alal yahud nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum. Bagi orang-orang Yahudi nafkah mereka yaitu perbelanjaan, kebutuhan mereka, anggaran mereka, orang-orang Muslim juga punya anggaran sendiri, tetapi mereka juga akan saling bersepakat, dikatakan wa innan nasra lil madlum, bersepakat untuk menolong setiap ada kezaliman. Jadi kalau ada yang terzolimi, kalau ada yang menggugat, maka itu diselesaikan. Maka itu diselesaikan siapapun itu. Nah, ini yang kemudian menjadikan di dalam kitab fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti menyebutkan salah satu ciri dan hikmah di dalam Wasiqatul Madinah ini adalah benar-benar adanya keadilan dan kesetaraan. Inilah yang kemudian menjadikan masyarakat Madinah kemudian berjalan kokoh dengan penuh keamanan. Kesetaraan, tidak ada warga negara kelas 2 di sana. Bahkan termasuk orang-orang Yahudi sekalipun. Di dalam riwayat yang lain itu pernah saya baca ada seorang muslim berhutang kepada orang Yahudi, ya, bahkan Rasulullah SAW di akhir hidup beliau juga masih berhutang kepada orang Yahudi. Ada seorang muslim berhutang dengan orang Yahudi waktu itu dan gak mau bayar lama sekali. Maka kemudian orang Yahudi ini lapor kepada Rasulullah SAW, ya, menuntut melalui Rasulullah SAW, dan Rasulullah memanggil orang muslim tersebut dan menagihnya. Ketika itu yang ditagih nggak punya, menolak membayar, maka Rasulullah SAW sampai menyita hartanya untuk diberikan kepada orang Yahudi sebagai pelunasan hutangnya. Ini contoh ya bahwa salah satu yang ditegakkan di dalam Wasiqatul Madinah adalah contoh tentang kesetaraan ya di dalam hukum, perlindungan, dan yang jelas tentu di dalam masalah penegakan hukum. Kalau ini jelas. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan ya ketika itu laukanat Fatimah bintu Muhammad, seandainya Fatimah putri Rasulullah sendiri itu mencuri, maka beliau mengatakan laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan menjalankan hukumannya, memotong kedua tangannya. Jadi ini berlaku kesetaraan ini. Maka bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dan menegakkan hal itu, maka dengan tegaknya hukum inilah kemudian masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang berjalan dengan penuh kebaikan dan kedamaian. Kemudian juga Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti menyebutkan bahwa di dalam Wasiqatul Madinah ini ada juga tentang mencontohkan kepada kita bagaimana seorang muslim sejak awal mempunyai mekanisme konstitusi, yaitu apa? Kesepakatan, nilai-nilai, kesepakatan, aturan, menghormati aturan satu sama lain. Maka ini telah dicontohkan sejak awal oleh masyarakat Madinah. Dan juga yang menarik di dalam Wasiqatul Madinah ini juga ada sektor ekonomi, Pak. Jadi sektor ekonominya apa? Masyarakat Madinah, orang Yahudi maupun Muslim tidak boleh melakukan perdagangan dengan orang-orang Quraisy Makkah, karena waktu itu masih dalam kondisi hubungan peperangan. Maka ada pemboikotan ekonomi. Maka dengan demikian ini adalah salah satu contoh bentuk piagam wasiqah yang menyatukan masyarakat Madinah ketika itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil inspirasi, mengambil pelajaran
dan semoga kita istiqamah hingga husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.